kemudian malam-malam itu kalau kita berangkat malam akan dipanggil, perhatian jamaah haji kloter sekian SUB diminta untuk persiapan. Itu kita sudah pakai pakaian ihram. Kita pakai pakaian ihram, kita mandi di asrama haji, mandi sunat ihram dulu. Jadi kalau panjenengan di rumah itu sholat sunat safar, itu sunnah hukumnya. Panjenengan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah safar, sholli sunat safari rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat yang pertama setelah membaca Fatihah membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Selesai kemudian panjenengan berdoa. Berdoanya apa? Panjenengan diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan sehat, dan pulang juga dalam kondisi yang jauh lebih sehat. Kemudian panjenengan mulai rajin membaca satu penggalan ayat dalam Al-Quran yang bunyinya innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Panjenengan ini hafalkan. Biar apa? Biar panjenengan tidak tertinggal di sana. Tertinggal itu macam-macam. Tertinggal abadi, jasad dan waruhan di sana, jasad dan ruhnya di sana, atau jasadnya saja karena sakit misalkan, atau karena apa. Jadi berangkatnya bersama-sama, pulangnya juga bersama-sama. Salah satu yang diajarkan oleh para ulama-ulama itu adalah membaca satu ayat Al-Quran yang berbunyi innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Itu panjenengan baca berulang-ulang. Kemudian sampai di asrama haji, kumpul-kumpul, seremonial segala macam. Nanti kemudian ada waktu persiapan untuk melakukan mandi ihram. Mandi ihram itu juga sunnah Bapak Ibu. Niatnya bagaimana? Kalau bisa bahasa Arab bisa, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Panjenengan yang tidak bisa bahasa Arab daripada panjenengan ribet, ruwet, repot, ya cukup. Ya Allah, saya niat mandi ihram karena melakukan kesunatan. Sudah, kemudian mandi. Mandi yang bersih, sampoan, sikat gigi, segala macam, cuci muka, segala macam, sampai bersih pokoknya. Dahi dikosokin segala macam, tapi jangan terlalu lama karena kamar mandinya antri di asrama haji. Yang penting bersih segala macam lah, bersih semuanya. Ibu-ibu juga sama, keramas. Selesai kemudian memakai pakaian ihram. Panjenengan memakai pakaian ihram. Bagaimana cara memakai pakaian ihram? Yang putri sudah biasa, yang laki-laki ini yang harus diperhatikan. Seringkali terjadi adalah kecelakaan yang berbahaya bagi stabilitas keamanan dalam negeri panjenengan. Terutama yang laki-laki, karena kalau sudah memakai pakaian ihram itu panjenengan rentan untuk keluar apa tersingkap dan juga rentan untuk lorot. Nah, caranya bagaimana? Panjenengan memakai kain ihram. Biasanya kalau pertama kali keliru, saya juga dulu pertama kali keliru, ditegur sama Yai katanya, Mas Muhid kesini, kata beliau, tidak kemudian lantas lulusan Timur Tengah itu bisa pakai pakaian ihram. Itu tergantung pengalaman, kata beliau. Oke, akhirnya diajari sama beliau. Dan saat ini saya merasa itu yang paling baik lah, paling baik. Hampir ya berapa dari 2012 mendampingi beliau belum pernah yang namanya kain ihram lorot itu belum pernah. Kecuali kemarin umroh, karena ke Multazam mengawal Yai itu pakai kain ihram, tapi tidak sampai lorot, lepas saja. Kemudian bisa saya pegangi begitu. Nah, saya berikan contoh, gitu. Ini mestinya lebih kecil daripada ukuran saya. Jadi Bapak Ibu, kalau pakai kain ihram itu pastikan yang laki-laki ini makainya yang bagian bawah dulu deh. Jangan yang atas dulu. Jangan yang atas dulu, yang bawah dulu. Caranya adalah dibagi dua. Yang putri juga boleh tahu untuk mengingatkan kepada suaminya nanti. Ini demi keamanan rumah tangga bersama.
Sudah? Ini begini ini. Dari 2. Boleh ya? Kemudian Bapak Ibu sekalian, dipegang dari 2 persis jatuh di tengah. Kemudian kayak pakai sarung. Begini. Nah, ini yang bagian paling penting. Ini ada 2 lapis, depan sama belakang. Yang depan, yang belakang ditarik kuat-kuat, yang depan dimasukkan ke sini, dimasukkan ke dalam. Yang bagian belakang kita tarik ke depan. Set. Kalau mau kuat lagi, ini dipegang kuat, dirapikan. Nah, set begini nih, aman insyaallah. Nah, di sini ada satu yang begini ini. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat panjenengan. Buat pegangan yang punya istri. Kalau saya nggak pernah sama istri, jadi nggak pernah ada yang megang kecuali panjenengan nanti ibu-ibu. Jadi ini buat pegangan Bapak Ibu. Buat pegangan. Ini kalau ditarik sudah aman. Kalau melangkah juga nggak terbuka. Tidak terbuka. Tes ini bersama. Ini masih aman. Tidak kelihatan. Ulangi lagi. Praktek aja. Oke, habis ini kita praktek sambil nanti praktek toa. Oke. Setelah sholat asar. Oke. Mari sholat asar aja. Jadi kita bagi 2, jatuh di tengah. Kemudian seperti pakai sarung biasa. Oke. Yang bagian belakang ini panjenengan tarik. Yang bagian depan panjenengan masukkan ke belakang. Biasanya yang pertama kali sulit, wah sulit ini, minta tolong kepada temannya. Biasanya dia minta tolong, Ustaz, sudah tolong Ustaz, ini tarikkan ke belakang. Tarik ke belakang, sudah tarik. Nah, ini aman insyaallah. Ini ada satu di sini nih buat ibu-ibu biar nggak hilang. Kalau panjenengan pegang tasnya bapak-bapak ketika toa, nanti dia bisa putus talinya, bisa kecekik di sini. Kalau ini insya Allah tambah kuat ini, begini ini aman. Ini caranya pakai ihram. Kalau panjenengan ragu-ragu dengan ini, panjenengan tambahkan satu. Ini akan berbeda kalau panjenengan memakainya begini. Ini yang paling banyak, karena nggak tahu. Nah, ini biasa ya. Ini kalau buka ini, wah, sampai sini. Model. Panjenengan kalau pakai kayak tadi, panjenengan seperti bintang iklan. Nah, atas ini jalan-jalan ini, masya Allah. Torong. Jadi kalau tadi nggak mungkin, panjenengan jalan begini juga buka, jalan macam buka. Ini juga gampang ditarik, lepas. Itu cara pakai ihram yang benar. Kemudian bagaimana atasnya? Yang atas, kalau panjenengan tidak sedang tawaf bebas, mau panjenengan begini, boleh. Itu. Mau panjenengan begini juga boleh. Itu. Ada yang begini, di sini taruh di sini. Nah, ada yang begini. Itu juga boleh. Terserah mana yang suka. Yang tidak boleh kalau panjenengan sedang berihram, panjenengan begini nggak boleh. Kenapa? Karena ini menutupi kepala bagi laki-laki yang itu merupakan larangan ihram. Jadi kalau panjenengan dalam kondisi ihram, kepala itu tidak boleh pakai peci, tidak boleh ditutupi begini, nggak boleh. Nah ini nggak boleh. Jadi ya harus begini, pakai kain ihram. Nanti kalau tawaf cukup begini. Yang sebelah kanan diturunkan, kanan ini diturunkan. Nah, sudah, ini naik. Sudah. Kalau sudah selesai tawaf ini 7 putaran, panjenengan naikkan lagi. Jadi yang kelihatan pundak sebelah kanan itu manakala panjenengan sedang tawaf.
tawaf bagi laki-laki. Kalau yang ibu-ibu bebas, ibu-ibu nggak ada ribetnya. Ibu-ibu itu hanya bingung menentukan ini atas sama bawah matching apa enggak. Sebabnya cocok apa enggak itu saja. Kalau laki-laki sudah, laki-laki harus begini, mengatur apa, paling kalau putih kan selondongnya saja. Itu gambarannya Bapak Ibu. Nah ini panjenengan nanti mulai pakai sejak di asrama haji. Kalau kita terbangnya jam 12 malam, maka kita sudah pakai kain ihram sejak jam 10 malam. Jam 10 malam keluar dari kamar masing-masing dalam kondisi pakai pakaian ihram. Panjenengan masuk ke ruang pemberangkatan. Di situ dibagi uang saku, paspor segala macam. Masuk ke dalam bis, kemudian kemudian berangkat ke Juanda. Panjenengan sudah pakai pakaian ihram. Yang laki-laki boleh memakai celana dalam dan kaos dalam ketika berangkat, karena belum niat. Panjenengan belum niat, jadi panjenengan ketika berangkat dari Juanda itu sudah masih boleh memakai kaos dalam dan celana dalam. Lepasnya di mana? Lepasnya nanti di atas pesawat 1 jam sebelum landing. Kurang lebih sekitar 90 kilo Yulamlam itu dari kota Mekah. Anggap 1 jam sebelum landing panjenengan sudah mulai lepas kaos dalam dan celana dalam. Itu gambarannya begitu Bapak Ibu. Kita beri sholat asar dulu. Setelah sholat asar kita lakukan praktek untuk tawaf. Kayak stamina umat guys. Wah, ini pun aku kayak dikit. Dulu ngomong.